Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 27 September tahun 2024, saya akan mengomentari kata Faisal Assegaf setelah 20 Oktober tahun 2024 rame-rame melaporkan Presiden Jokowi ke penegak hukum. Di akhir jabatan Presiden Joko Widodo telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum. Itu dibuat sebagai mainan seenaknya merubah-rubah hukum itu sesuai kehendaknya demi kepentingan keluarganya. Ketika Gibran Rakabuming menghendaki menjabat sebagai calon wakil presiden, padahal umurnya baru 35 tahun, sedangkan syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Untuk mewujudkan keinginannya, minta kepada orang tuanya Presiden Joko Widodo mendesak besannya Anwar Usman membuat aturan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Atas permintaan Presiden Joko Widodo, Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, melanggar hukum terkait masalah umur. Tetapi semua aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum lainnya tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, sebab semua aparat negara dan aparat penegak hukum sebagai bawahan Presiden Joko Widodo dan semua aparat negara tidak ada yang berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Terpaksa aparat negara selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaannya. Demikian juga Komisi Pemilihan Umum dengan rasa berat hati terpaksa menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah yang melanggar hukum dari sudut umur, semua mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran untuk memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Gibran Rakabuming belum waktunya menjabat calon wakil presiden karena umurnya belum 40 tahun. Membuat semua lapisan masyarakat sakit hati kepada Presiden Joko Widodo yang tidak segan-segan menginjak-injak hukum hanya demi kepentingan keluarganya, terutama kepentingan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Semua kemarahan masyarakat tidak diindahkan Presiden Joko Widodo, kemudian melakukan kesalahan yang kedua lagi dengan menghancurkan prinsip demokrasi dengan menyatakan di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, di mana Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa semua aparat negara maupun aparat penegak hukum termasuk Presiden Joko Widodo dan pejabat menteri tidak boleh ikut kampanye, harus netral terhadap ketiga calon presiden dan calon wakil presiden, kecuali bila Presiden Joko Widodo di incumbent atau peserta calon presiden bisa melakukan kampanye. Padahal Presiden Joko Widodo bukan incumbent karena sudah dua periode menjabat presiden pada tahun 2014 dan tahun 2019 sesuai konstitusi. Atas perbuatan Presiden Joko Widodo melakukan kampanye untuk kepentingan anaknya sendiri,
Gibran Rakabuming berakibat para mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat, dan para rektor turun kembali melakukan demonstrasi untuk memberi pengertian kepada Presiden Joko Widodo bahwa turut serta secara aktif turut melakukan kampanye untuk kepentingan anaknya. Gibran Rakabuming merupakan perbuatan melanggar hukum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar tidak diulangi lagi yang mengundang kemarahan rakyat di tengah-tengah masyarakat. Karena negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Atas petunjuk masyarakat tidak ditanggapi, Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan lagi berupa pengadaan bantuan sosial berupa beras dengan jumlah yang banyak yang nilainya mencapai 450 triliun, di mana beras tersebut dibagi-bagi Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Demikian juga Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian. Sebenarnya Airlangga Hartarto tidak boleh ikut membagi bansos berupa beras karena sebagai pejabat menteri. Tetapi semua dilanggar melakukan pembagian beras kepada masyarakat di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat. Juga Zulkifli Hasan, Ketua Partai Amanat Nasional, turut membagi bansos berupa beras kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan pembagian beras tersebut hanya kepada nomor urut 2, sedangkan masyarakat pendukung calon Presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 tidak ikut dibagi kepada masyarakat pendukungnya, kedua calon presiden dan calon wakil presiden. Berakibat pengadaan beras senilai 450 triliun merupakan perbuatan korupsi yang merugikan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Sedangkan masalah berat dan ringannya hukuman kepada koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Jika pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Pembagian bantuan sosial berupa beras dirasa tidak adil karena calon presiden nomor urut 2, masyarakat pendukungnya mendapat pembagian beras, sedangkan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 03, masyarakat pendukungnya tidak mendapat pembagian bantuan sosial berupa beras tersebut. Diduga besar pengaruhnya masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Atas perbuatan Presiden Joko Widodo yang melanggar berbagai aturan tersebut, sudah tidak mau lagi melakukan demonstrasi besar-besaran karena semua yang disampaikan lewat demonstrasi tersebut tidak didengarkan Presiden Joko Widodo. Sama saja semua yang dilakukan para pendemo sia-sia saja. Untuk itu setelah tanggal 20 Oktober tahun 2024 nanti menempuh jalur hukum dengan rame-rame melaporkan perbuatan Presiden Joko Widodo kepada aparat penegak hukum mengenai masalah perbuatan korupsi terkait pengadaan beras sebesar 450 triliun dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dijatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Perbuatan kampanye yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kampanye dilaporkan kepada jajaran kepolisian agar kembali tegak prinsip demokrasi di Indonesia.
Sedangkan perbuatan melanggar umur Gibran Rakabuming dilaporkan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Harapan saya, mengingat perbuatan Presiden Joko Widodo sangat tidak adil dalam penyelenggaraan atau penegakan hukum, di mana semua nasihat masyarakat yang disampaikan lewat demonstrasi tidak ada yang didengarkan Presiden Joko Widodo, maka masyarakat lebih baik menempuh jalur hukum. Sekian dan terima kasih.